ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita telah mengetahui bersama bahwasanya Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang bernilai tinggi di kalangan umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan suatu kaum dengan Quran dan menghinakan suatu kaum dengan Quran. Bahkan hanya dengan sekedar membacanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar pahala 10 kali lipat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dikalikan 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim 3 huruf, 3 kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai, lancar, baik dan benar bacaannya di dalam Al-Quran, kelak ia akan disandingkan dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'u wa yatata'ta fahuwa syakun fi falahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata
tanda kalau dia tidak lancar dan dia merasa berat, merasa sulit, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka dari 2 hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan semakin baik bacaan Al-Quran seseorang, semakin lancar bacaan seseorang, maka semakin besar pahala yang akan didapatkannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, sekarang apa makna tartil? Mari kita simak penjelasan dari para ulama kita agar kita faham apa makna membaca Al-Quran dengan tartil. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan iqra'hu ala tamahul, yaitu bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Fa innahu yakunu 'aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburih. Karena dengan membaca Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, ini bisa menolong seseorang untuk memahami Al-Quran dan mentadabburinya. Demikian pula Imam At-Tabari di dalam tafsirnya juga menjelaskan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan tartil, bayyana Al-Quran idza qara'tahu tabyinan, yaitu membaca dengan jelas, ya, wa tarassala fihi tarassulan, dan membacanya juga dengan pelan-pelan dan hati-hati. Jadi baca Quran itu ada ilmunya. Tidak asal cepat, tidak asal terburu-buru, tidak asal baca. Dengan tartil, dengan jelas bagaimana bunyi huruf yang benar, bagaimana panjang pendeknya, lalu bagaimana sifat-sifat huruf dan lain sebagainya. Maka Allah perintahkan Nabi kita SAW membaca Al-Quran dengan tartil. Demikian pula Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan, fa inna tartilal Qur'ani bihi yahsulut tadabbur wat tafakkur, maka membaca Al-Quran dengan tartil itu bisa menghasilkan tadabbur dan tafakkur, yaitu memahami Al-Quran dengan baik, mentadabburi, memikirkan kandungannya, wa tahrikul qulubi bih, dan juga menggerakkan hati dengannya, wa ta'abbudu bi ayatihi, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan ibadah dengan membaca ayat-ayatnya, wa tahayyu wal isti'dadu tamulah, dan benar-benar mempersiapkan diri di dalam membacanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan para ulama ini, sungguh ini menunjukkan kepada kita bahwa sepatutnya seorang muslim itu benar-benar memperhatikan bacaan Qur'annya. Kalau sekiranya bacaannya masih belum baik, hendaknya diperbaiki. Kalau kurang baik, hendaknya disempurnakan. Terlebih Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk kami, yaitu orang yang tidak memperindah bacaannya di dalam Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan wa yataghanna bil Qur'an, yang dimaksud at-taghanni bil Qur'an maknahu inda Syafi'i wa ashabi, yang dimaksud membaca dengan taghanni menurut Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, wa aktsarul ulama'i min at-ta'if, dan juga kebanyakan para ulama yang lainnya, wa ashabil funun, dan para ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu agama. Yang dimaksud taghanni bil Qur'an yuhassinu sautahu bihi, yaitu memperindah suara dengannya, memperbagus bacaan dengannya. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maknanya zayyinu qira'atal Quran bi aswatikum, perindahlah bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara kalian.
Maka ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, sekali lagi sepatutnya dia perbaiki bacaannya di dalam Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran dengan terbata-bata tetap mendapatkan 2 pahala. Para ulama menjelaskan pahala yang pertama adalah pahala bacaannya. Bagaimanapun juga 1 huruf 1 pahala dikalikan 10 kali lipat. Pahala yang kedua adalah pahala karena kesulitan yang dia rasakan, tapi dia tidak menyerah. Meskipun sulit membaca Al-Quran, dia tidak menyerah. Dan 2 pahala ini akan lebih sempurna kalau seseorang bersulit-sulit membaca Al-Quran untuk memperbaikinya. Jadi ada peningkatan. Maka tentu berbeda orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Dan orang yang awalnya terbata-bata, tapi karena dia terus belajar, terus memperbaiki diri, terus memperbaiki kualitas, maka tidak mustahil dia akan menjadi mahir di dalam Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan mahir adalah seorang yang bacaannya baik, benar, tepat, perlahan-lahan dengan tartil. Dengan demikian dia akan memperoleh keutamaan disandingkan dengan malaikat yang mulia. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyar muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu asar riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang hendaknya menjadi renungan kita bersama. Bagaimana seorang Ibnu Mas'ud mengoreksi bacaan orang yang salah di dalam membaca Al-Quran. Asar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang membaca Al-Quran dalam surat At-Taubah tentang pembagian zakat kepada 7 golongan. Orang ini membaca innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu dengan murassalah, memendekkan ra. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di hadapan kami. Artinya apa yang dibaca Rasulullah tidak seperti apa yang kau baca. Maka orang tadi mengatakan, "Kaifa aqra'aka ya Aba Abdurrahman?" Bagaimana Nabi SAW membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'aniha innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengajarkan aku membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Innamas sadaqatu lil fuqara', yaitu dengan memanjangkan huruf ra. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sepele, panjang pendek, dibaca mat atau tidak, ini menjadi teguran dari seseorang oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Maka bagaimana sekiranya jika sahabat Abdullah bin Mas'ud ada di tengah-tengah kita, entah berapa orang yang akan ditegur cara bacaan Qur'annya. Maka hendaknya asar ini menjadikan kita semakin semangat untuk memperbaiki bacaan kita. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membaca Al-Quran apalagi merubah maknanya dengan salah menyebutkan huruf, salah panjang pendeknya yang dikenal dengan istilah lahan, kekeliruan yang fatal, lahan jali, kekeliruan yang fatal dalam membaca Al-Quran.
Yang mana para ulama kita diantaranya menjelaskan membaca Al-Fatihah itu rukun. Tapi kalau ada yang salah baca di dalam Al-Fatihah, salah bacaan huruf yang sampai merubah makna, Al-Fatihahnya enggak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Ini keterangan dari para ulama kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk kita bersama, membaca Al-Quran pahalanya besar. Maka mari sempurnakan dengan bacaan yang baik dan benar. Mari kita belajar, semangat, antusias untuk memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang mahir di dalam Al-Quran, sehingga bersanding dengan malaikat yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
ورحمة الله